Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai risiko-risiko audit. Ya, jadi nanti kita akan pelajari apa saja jenis-jenis risiko audit, kemudian mengenai hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit, serta hubungan antara strategi dengan siklus transaksi. Baik, langsung saja kita mulai. Bahwa risiko audit ini dapat dipahami sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor itu tanpa disadari dia tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas satu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Jadi dalam hal ini apabila auditor itu ingin supaya pernyataan pendapatnya itu potensi untuk benarnya semakin besar, maka untuk risiko audit harus ditetapkan pada jumlah yang seminimal mungkin. Misal, auditor ingin bahwa risiko audit ditetapkan rendah, ya. Jadi tingkat keyakinannya 99%, maka risikonya bisa ditetapkan sebesar 1%. Berikutnya, apa saja komponen-komponen dari risiko audit? Yang pertama adalah inherent risk atau disebut risiko bawaan atau risiko yang melekat. Yang kedua adalah control risk, yaitu risiko pengendalian. Dan yang ketiga adalah detection risk atau risiko deteksi. Nah, untuk model risiko audit ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi untuk risiko audit ini disimbolkan atau disingkat RA, risiko bawaan RB, risiko pengendalian RP, dan risiko deteksi RD. Jadi untuk model risiko audit bisa dirumuskan risiko audit sama dengan risiko bawaan dikalikan risiko pengendalian dikalikan dengan risiko deteksi. Baik, kita bahas satu persatu mengenai komponen risiko audit. Yang pertama adalah risiko bawaan atau inherent risk. Risiko ini merupakan kerentanan satu saldo rekening atau golongan transaksi terhadap salah saji material. Dengan asumsi di situ tidak ada kebijakan atau struktur pengendalian internal yang berkaitan. Jadi untuk risiko bawaan atau inherent risk ini bahwa diasumsikan tanpa ada pengendalian internal, apakah ada kelompok transaksi atau kelompok akun itu yang memiliki salah saji yang nilainya material. Kira-kira begitu. Nah, risiko bawaan untuk beberapa asersi ini dapat ditetapkan lebih besar dibandingkan dengan risiko bawaan di asersi yang lain. Misalnya, untuk asersi keberadaan atau keterjadian, kita ambil contoh di situ. Untuk rekening kas, ya, dia lebih rentan terhadap salah saji atau penggunaan terhadap salah saji. Kenapa? Karena untuk kas itu sangat rentan untuk dilakukan penyelewengan, penyalahgunaan, kemudian nanti hilang ya, atau mungkin ada tindakan kecurangan-kecurangan yang lain dibandingkan untuk asersi keberadaan dengan aktiva yang lain. Misalnya kita bandingkan nih dia dengan aktiva tetap. Ya, jadi untuk kas ini potensi inherent risk-nya dia lebih tinggi dibandingkan dengan aktiva tetap. Kemudian untuk asersi yang lain, misalnya asersi penilaian atau pengalokasian. Nah, dalam hal ini saya ambil contoh misalnya untuk aset yang dibeli dengan kontrak sewa guna usaha atau leasing ya. Itu lebih rentan terhadap salah saji. Kenapa? Karena untuk leasing ini aturannya lebih ketat. Kemudian untuk standar akuntansi yang diterapkan, aset mana yang boleh dikategorikan sebagai aset yang boleh diakui di neraca dengan metode leasing ini perlu memenuhi unsur-unsur tertentu. Jadi dia cukup kompleks dibandingkan dengan misalnya menilai depresiasi sebuah aktiva hanya dengan metode garis lurus ya. Kalau pakai GL dia kan paling sederhana. Jadi potensi untuk terjadi salah saji di asersi penilaian lebih tinggi di aset yang sifatnya sewa guna usaha. Nah, untuk perhitungan risiko bawaan ini biasanya dilakukan pada tahap perencanaan audit. Berikutnya mengenai risiko pengendalian atau control risk adalah risiko bahwa satu salah saji material itu dapat terjadi dalam satu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi tepat waktu oleh sistem pengendalian internal sebuah satuan usaha.
Ya, jadi dalam hal ini eh, sistem pengendalian internal yang efektif oleh suatu perusahaan klien atau satuan usaha ini dapat menurunkan risiko pengendalian. Jadi tinggal kita lihat sebagai auditor ya, apakah SPI di perusahaan itu eh, telah ditetapkan, apakah sudah diimplementasikan dengan baik. Apabila itu sudah dilakukan, maka auditor dapat menetapkan control risk-nya di tingkat yang lebih rendah ya, moderat atau rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menjalankan SPI dengan baik ya. Nah, untuk risiko ini ya, risiko pengendalian ini nilainya tidak mungkin nol. Kenapa? Karena untuk pengendalian internal sebuah satuan usaha itu tidak bisa dijamin bahwa SPI yang berjalan itu akan 100% eh, bebas dari salah saji. Ya, karena ada banyak faktor di situ. Misalnya, perusahaan sudah menetapkan SOP yang baik, ada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, kemudian nanti ada faktor-faktor lain, misalnya human error, kelalaian, ya. Jadi eh, SPI ini tidak bisa menjamin bahwa setelah diterapkan SPI akan terbebas dari salah saji 100%, sehingga nilainya nol. Tidak bisa ditetapkan seperti itu. Berikutnya risiko deteksi atau detection risk. Adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Nah, ini dari sisi auditor ya, bahwa eh, untuk asersi ini, maaf, untuk risiko ini menunjukkan efektif tidaknya prosedur audit yang telah ditetapkan oleh auditor. Nah, tingkat risiko ini adalah satu-satunya yang bisa dikendalikan oleh auditor, ya. Jadi dua risiko yang lain itu tidak bisa dikendalikan untuk inherent risk dan control risk. Ya. Nah, misalnya eh, risiko deteksi ini dapat diukur dengan apa? Misalnya dengan melakukan pengujian substantif pada tanggal yang mendekati tanggal neraca. Nah, itu diharapkan akan menghasilkan detection risk yang lebih rendah daripada pada periode interim. Jadi kalau kita mengaudit ya, menghitung pengujian substantif itu kan antara lain melakukan perhitungan ulang ya. Jika kita lakukan di tanggal yang mendekati neraca di bulan-bulan Desember, itu nilainya akan jauh lebih apa ya, real ya, lebih relevan dibandingkan dengan kita melakukan pengujian substantif pada bulan-bulan Juni atau Juli ya, yang jauh dari tanggal neraca. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan sampel yang lebih besar ya, sehingga kalau kita pengen resiko deteksi kita ditetapkan rendah, coba gunakan sampel yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan sampel yang kecil. Kemudian berikutnya di sini disajikan bagian komponen-komponen risiko audit. Ya, nah kita lihat di sini ada 3 jenis risiko audit. Ada risiko bawaan atau inherent risk, kemudian control risk dan detection risk. Nah, untuk risiko bawaan di sini kita lihat ya asersi-asersi individual, kemudian transaksi-transaksi, kemudian rekening atau akun ya yang kira-kira berpotensi untuk terjadi salah saji yang sifatnya material. Ya, nah kemudian dari asersi-asersi tersebut ya dikembangkan, kemudian ditetapkan struktur pengendalian internalnya. Apabila struktur pengendalian internal itu dapat mencegah salah saji material ya, potensi salah saji material, maka bisa ditetapkan risiko pengendalian yang rendah apabila posisinya di sini. Tapi apabila SPI yang ditetapkan klien tadi tidak dapat mencegah salah saji material, berarti risiko pengendalian ditetapkan pada level tinggi ya atau moderat gitu ya. Artinya ada SPI tapi tetap aja ada kecurangan, penyelewengan seperti itu sehingga risiko pengendalian ditetapkan tinggi. Kemudian apabila risiko pengendalian tadi ditetapkan tinggi, ya maka auditor perlu menetapkan prosedur-prosedur audit untuk memeriksa asersi-asersi tersebut. Ya, ini apa namanya langkahnya. Kemudian apabila prosedur audit tadi ya itu bisa mendeteksi kemungkinan atau potensi salah saji dari klien, maka risiko deteksi ditetapkan rendah. Tapi apabila prosedur audit tadi
tidak dapat mendeteksi potensi salah saji material, maka risiko deteksi akan ditetapkan tinggi. Ya, kalau risiko deteksi tinggi, akibatnya apa? Akibatnya salah saji dalam laporan keuangan perusahaan itu ditetapkan tinggi atau material. Ditemukan salah saji yang material, gitu ya. Kemudian di sini juga terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara risiko bawaan dan risiko pengendalian terhadap risiko deteksi. Apabila di sini risiko bawaan dan risiko pengendalian ditetapkan rendah, maka semakin tinggi risiko deteksi yang dapat diterima dan sebaliknya. Nah, berikut ini disajikan matriks komponen risiko audit ya, di mana dalam menghubungkan komponen-komponen risiko audit, auditor dalam hal ini dapat menyatakan tiap komponennya dalam bentuk pertama kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ditetapkan dalam persentase 50%, ya, 40% dan seterusnya. Atau non kuantitatif, misalnya seperti ini. Sangat rendah, rendah, kemudian moderat, tinggi, atau sangat tinggi. Berikutnya hubungan antara risiko audit dengan bukti audit. Ya. Jadi di sini terdapat hubungan yang terbalik antara keduanya. Ya. Misalnya, apabila risiko audit ini ditetapkan pada tingkat atau level yang rendah, maka bukti audit yang dikumpulkan juga harus banyak. Misalnya gini, auditor pengennya untuk ketika saya menetapkan prosedur-prosedur audit ini, risiko bahwa salah saji yang material itu bisa saya temukan, artinya risiko auditnya itu rendah, ya berarti saya perlu banyak bukti, ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau risiko auditnya ditetapkan tinggi, ya artinya potensi salah saji material tadi ada kemungkinan tidak terdeteksi, ya ada kemungkinan SPI-nya lemah, tapi tidak apa di situ muncul dalam risiko audit, maka bukti auditnya bisa ditetapkan lebih sedikit. Ya, jadi berbanding terbalik. Nah, ini juga ditetapkan dalam risiko deteksi. Jadi hubungannya sama ya, berbanding terbalik. Jadi apabila risiko deteksi itu ditetapkan rendah, maka perlu banyak bukti audit yang dibutuhkan. Tapi kalau risiko audit ini risiko deteksi ya ditetapkan tinggi, maka bukti audit yang diperlukan juga semakin sedikit. Kemudian sebaliknya untuk risiko bawaan dan risiko pengendalian ini berbanding lurus dengan bukti audit. Apabila misalnya kita menetapkan risiko pengendalian atas satu transaksi atau akun itu rendah, ya, maka bukti audit yang diperlukan itu juga semakin sedikit. Tapi apabila risiko eh, pengendalian, risiko bawaan kita tetapkan tinggi, maka bukti audit yang diperlukan semakin banyak. Nah, berikutnya kita coba pahami mengenai strategi audit awal untuk setiap asersi-asersi material laporan keuangan. Nah, di sini kita lihat, dalam mengembangkan strategi audit awal untuk asersi-asersi, auditor akan merumuskan 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama, ini ada penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan di sini. Apakah tingkat risikonya ditetapkan dalam level maksimal, tinggi, moderat, atau rendah? Yang kedua, mengenai seberapa luas pemahaman atas struktur pengendalian intern klien. Kemudian yang ketiga adalah seberapa banyak akan melakukan pengujian pengendalian. Kemudian yang keempat adalah menetapkan tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Dalam hal ini dapat kita lihat apabila SPI atau sistem pengendalian internal klien itu ditetapkan tidak berjalan dengan baik, ya atau SPI-nya rendah, maka pendekatan risiko pengendalian ditetapkan pada level yang maksimal. Tapi kalau SPI-nya sudah berjalan dengan baik, maka pendekatan risiko pengendalian itu ditetapkan pada level yang paling rendah. Nanti untuk penjelasan ada di belakang. Ya, 4 komponen tadi ada di sini. Ya.
Bisa dibaca nanti. Berikutnya hubungan antara strategi dengan siklus transaksi ya. Jadi dalam hal ini strategi audit awal tidak dapat diterapkan pada keseluruhan audit, tapi hanya sebagai pendekatan alternatif untuk mengaudit asersi secara individual. Nah, tapi biasanya strategi audit awal diterapkan pada sekelompok asersi yang terpengaruh oleh satu kelompok asersi atau transaksi lain dalam satu siklus transaksi. Nah, kita lihat di sini hubungan antara strategi dengan siklus transaksi. Di sini kita lihat ada siklus pendapatan, pengeluaran, kemudian jasa, personil, produksi, investasi, dan keuangan. Nah, kelompok transaksi yang berkaitan dengan masing-masing siklus tersebut ada di kolom sebelah kanan. Nah, kita ambil contoh, misalnya untuk siklus pendapatan. Biasanya dapat diidentifikasikan dengan dua rekening ya untuk pendapatan. Apa? Misalnya sebuah perusahaan ya dagang. Pendapatan utama dari perusahaan dagang itu berasal dari penjualan. Akun penjualan ini biasanya muncul dalam laporan laba rugi. Kemudian juga bisa dari piutang dagang yang ada di dalam neraca. Nah, di sini dapat kita dalami lagi. Misalnya untuk akun piutang dagang, bahwa saldo piutang dagang itu dapat dipengaruhi oleh transaksi selain penjualan, yaitu ada penerimaan kas. Sehingga dalam hal ini, auditor perlu mengembangkan ekspektasi tentang efektivitas sistem pengendalian internal atas ketiga kelompok transaksi tersebut. Jadi misalnya penjualan, piutang dagang, dan penerimaan kas. Ya, ini perlu dilakukan dalam mengembangkan strategi audit awal untuk asersi piutang dagang. Itu ya, jadi dikembangkan lagi. Oh, bahwa pendapatan perusahaan ini pendapatan utamanya apa sih? Kita lihat, oh perusahaan dagang. Ya, berarti tadi dari pendapatan utamanya adalah dari penjualan. Ada nggak dilakukan penjualan kredit? Oh, ada. Berarti muncul akun piutang. Ya, selain piutang dari penjualan dari mana? Ya, misalnya kita memberikan pinjaman pada pihak lain ya. Kalau memberi pinjaman kan berarti suatu ketika akan dilunasi ya. Pelunasan itu masuk dalam penerimaan kas. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk perkuliahan kita hari ini saya cukupkan sampai sekian. Silahkan dipelajari materi ini dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.